Hai, kembali lagi sama aku Maul di sini. Yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi sama kakak. Kakak di sini akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, masih di bab 3 bentuk aljabar. Untuk SMP kelas 7 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yuk. Pertama, adik-adik harus mempersiapkan alat tulis. Yang kedua itu buku paket dan buku catatan. Ingat, apabila ada yang penting jangan lupa dicatat ya. Yang ketiga, semangat. Semangat itu harus. Walaupun kondisi saat ini sedang kayak gini, kita tetap harus semangat ya. Yang keempat, berdoa. Ya, adik-adik, sebelum memulai sesuatu, lebih baik kita itu berdoa terlebih dahulu. Maka sebelum lanjut ke materi, yuk kita berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita lanjut ke materinya. Di sini penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Caranya, kita bisa jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenisnya, tergantung dengan perintah yang diharuskan. Apabila dijumlahkan, berarti kita harus menjumlahkan. Apabila dikurangkan, kita berarti harus mengurangkan. Suku-suku sejenis itu kita udah belajar di materi sebelumnya. Yuk, kita lihat pakai contoh soal. Nah, di sini kita belajar tentang penjumlahan terlebih dahulu. Di sini ada soal 10x ditambah 25x. Hasilnya itu 35x. Kenapa? Karena 10x memiliki variabel x. Kemudian 25x memiliki variabel x. Maka kedua suku yaitu suku sejenis sama-sama memiliki variabel x. Bisa dihitung dengan 10. Karena penjumlahan maka dijumlahkan ditambah 25 sama dengan 35x. Berarti 10x ditambah 25x sama dengan 35x. Selanjutnya ada pengurangan. Nah, untuk pengurangan di sini soalnya ada 26x dikurang 22x. Hasilnya yaitu 4x. Kenapa? Karena 26x memiliki variabel x dan 22x memiliki variabel x. Keduanya yaitu suku sejenis, maka bisa dikurangkan. Dan bisa dihitung seperti ini. 26 dikurang 22 sama dengan 4. Berarti 26x dikurang 22x sama dengan 4x. Selanjutnya ada pengurangan. Di sini ada soalnya yaitu 6x dikurang 8x sama dengan negatif 2. Cara hitungnya sama seperti cara hitung pengurangan yang tadi. Cuman karena ini 6x dikurang 8x, kita coba pakai jalan ya. Ya, nggak lurus. Di sini pertama kita mulai 6. Ke sini 5. Ke sini 4, 3, 2, 1, 0. Lalu ada negatif 1 dan negatif 2. Dari 6 kita jalan ke kiri karena dikurang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 berhenti pada negatif 2, berarti 6x dikurang 8x sama dengan negatif 2x. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar menggunakan tabel. Ada kolom A, ada kolom B, ada kolom A tambah B, ada A kolom B tambah A, ada kolom A negatif B, ada kolom B dikurang A. Nah, untuk soal nomor pertama, A-nya itu 2x. Untuk yang B-nya itu negatif 5x. Maka A tambah B sama dengan negatif 3x. Kenapa? Karena 2x ditambah, karena coba ya, 2x ditambah negatif 5x ini positif ketemu dengan negatif, positif dikali negatif sama dengan negatif, berarti 2x dikurang 5x sama dengan negatif 3x. Kenapa negatif 3x? Sama aja seperti kamu punya utang 5, baru dibayar 2, berarti masih sisa 3. Jadi untuk A tambah B, yaitu hasilnya negatif 3x. Nah, untuk pengurangannya, 2x dikurang negatif 5x sama dengan 7x. Kok bisa? Yuk, 2x dikurang negatif 5x. Di sini negatif ketemu dengan negatif sama aja, negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka 2x ditambah 5x sama dengan 7x. Untuk yang B negatif A itu tinggal dibalik. Pertama, negatif 5x dikurang 2x. Berarti kamu punya utang 2 ditambah lagi ngutang 2 sama dengan negatif 7x. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa mencoba untuk yang kosong ya, yang ini nih. Adik-adik bisa mengisi yang ini, yang ini. Soal nomor 5 yang bagian A kurang B dan B kurang A. Yuk kita ke selanjutnya. Nah, karena tadi itu digabung penjumlahan dan pengurangannya dalam tabel, sekarang kita ke penjumlahan bentuk aljabar hanya untuk penjumlahannya saja. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom A tambah B, dan kolom B tambah A. Untuk soal yang pertama, A-nya itu 4x, B-nya itu 2x, berarti A ditambah B sama dengan 6x. Untuk B ditambah A sama dengan 6x. Selanjutnya nomor 2. Kita coba ya. A-nya itu x ditambah 2 ditambah B-nya itu 4x ditambah 6. Kita turunkan, keluarkan dulu dari kurung. X ditambah 2 positif ditambah dikali positif 4x berarti positif, yaitu 4x. Positif dikali positif sama dengan positif, positif 6. Kita jumlahkan dulu yang samanya. Kita jumlahkan x-nya dulu ya. X ditambah 4x sama dengan 5x. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka hasilnya dari 4x tambah 2 ditambah 4x tambah 6 sama dengan 5x tambah 8. Untuk yang B tambah A sama. Tinggal B-nya dipindah ke depan.
Selanjutnya kita ke pengurangan bentuk aljabar dalam tabel. Nah, di sini ada 3 soal. Untuk yang pertama, A-nya itu 4X, B-nya itu 2X, berarti A dikurang B sama dengan 4X dikurang 2X sama dengan 2X. Untuk B dikurang A-nya, 2X dikurang 4X sama dengan negatif 2X. Karena kamu punya utang 4, baru dibayar 2, berarti masih punya sisa 2. Berarti hasilnya ini. Selanjutnya yang nomor 2. Kita coba ya. Soalnya itu A-nya itu X ditambah 2 dikurang B-nya itu 4X ditambah 6. Kita turunkan, keluarkan dari kurung. Berarti X ditambah 2 dikurang 4X negatif ketemu positif sama dengan negatif. Berarti di sini negatif 6. Kita hitung yang memiliki variabel X. Berarti X dikurang 4X sama dengan negatif 3X. Kenapa begitu? Karena kamu punya utang 4, baru dibayar 1. Masih punya utang 3. Selanjutnya yang konstantanya 2 dikurang 6. Kamu punya utang 6 dibayar 2, berarti masih punya utang 4. Nah, ini untuk hasil A dikurang B. Sedangkan untuk B dikurang A, kita coba juga ya. B dikurang A berarti 4X ditambah 6 dikurang X ditambah 2. Kita turunkan, keluarkan dari kurung. Berarti 4X ditambah 6 dikurang X positif ketemu negatif ketemu positif sama dengan negatif 2. Kita hitung yang punya X. 4X dikurang X. 4X dikurang X. Kamu punya utang 1, dibayar 4. Berarti kamu kembalian 3. 3X 6 dikurang 2. Kamu punya utang 2, dibayarnya 6. Berarti masih kembalian, yaitu 4. Yang ini salah ternyata. Jawabannya ini. Ini untuk B dikurang A. Nah, adik-adik bisa coba yang soal nomor 3 ya. Caranya sama seperti yang nomor 2. Kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada contoh menggunakan soal cerita. Ceritanya, pada suatu pagi ada seorang gadis bernama Nana sedang berjalan menuju kafe bernama Tokomi untuk membeli 5 potong pai coklat dan 6 buah susu pisang. Sesampainya di rumah, ternyata Mamah Nana memakan 2 potong pai coklat milik Nana dan meminum 2 buah susu pisangnya juga. Keesokan harinya, Nana pergi lagi ke Tokomi untuk membeli 3 potong pai coklat dan 2 buah susu pisang. Jadi, ada berapakah pai coklat dan susu pisang milik Nana saat ini? Penyelesaiannya, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Apa aja sih yang diketahui? Nih, yang diketahui yaitu 5 potong pai coklat, 6 buah susu pisang, 2 buah susu pisang, 2 potong pai coklat,
3 potong pai coklat, dan 2 buah susu pisang. Maka ditulis 5 pai coklat ditambah 6 susu pisang dikurang 2 pai coklat dikurang 2 susu pisang ditambah 3 pai coklat ditambah 2 susu pisang. Sehingga kita satukan nih, yang pai coklat sama pai coklat, yang susu pisang sama susu pisang. Berarti 5 pai coklat dikurang 2 pai coklat ditambah 3 pai coklat. Yang untuk susu pisang ada 6 susu pisang dikurang 2 susu pisang ditambah 2 susu pisang. Lalu kita hitung. Kita hitung 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti Nana punya 6 pai coklat. Untuk susu pisangnya 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti Nana punya 6 susu pisang. Jadi pai coklat dan susu pisang milik Nana saat ini yaitu 6 pai coklat dan 6 susu pisang. Selanjutnya, kita ilustrasikan menggunakan bentuk aljabar. Di sini pai coklat kita ilustrasikan menjadi X dan susu pisang menjadi Y. Berarti 5X ditambah 6Y dikurang 2X dikurang 2Y ditambah 3X ditambah 2X. Salah, ini Y. 3X ditambah ini 2Y sama dengan, kita satukan yang X dengan X, yang Y dengan Y. 5X dikurang 2X ditambah 3X dalam kurung lagi 6Y dikurang 2Y ditambah 2Y. Kita hitung. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti ada 6X. Untuk yang Y, 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti 6Y. Sehingga Nana memiliki 6X ditambah 6Y. Nah, sudah selesai nih materi untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, adik-adik bisa bertanya kepada kakak melalui grup WhatsApp atau japri saja kepada kakak. Untuk episode selanjutnya, kita akan ke materi perkalian bentuk aljabar. Tetap streaming ya untuk besok. Jangan lupa tersenyum dan bahagia. Jangan lupa perhatikan dan gunakan protokol kesehatan jika ingin keluar. Terima kasih. Dadah.